Halo guys, selamat datang di channel vlog Komang Dodi. Channel yang akan membahas tips dan trik otomotif khususnya Mitsubishi. Nah, jadi di depan saya sudah ada nih New Xpander tipe Ultimate. Ada dua unit ya, yang satu tanpa body kit, yang satunya ini dengan opsional full body kit. Nah, jadi saya akan membandingkan apa aja sih yang berbeda dan apa aja sih yang ditambahkan. Simak videonya sampai habis. Tapi sebelum saya mulai, saya ingatkan yang belum subscribe, ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat lagi membuat video-video tentang otomotif, khususnya di Mitsubishi. Oke ya. Nah, jadi saya juga mengharapkan di sini yang menonton dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya sehingga nanti bisa membeli satu unit New Xpander yang tipe Ultimate ini, lengkap dengan body kitnya. Ayo. Sekarang kita melangkah ke kontennya. Oke guys, langsung saja deh kita review perbedaannya. Nah, di depan saya sudah ada yang sudah isi body kit, tampilannya seperti ini ya. Tampilan depannya. Nah, kalau misal tampilan depannya yang tanpa body kit seperti ini, ayo, lebih suka yang mana? Yang tanpa body kit atau yang sudah diisi dengan body kit? Nah, sekilas info, dengan harga body kit ini dia kurang lebih harganya 14 jutaan dengan sudah plus ongkos pasang. Jadi seperti itu harganya. Selanjutnya kita akan mereview bagian depannya. Kalau bagian depan sih tidak ada yang berubah ya, dari tampilan, dari lampu ya, maksud saya ya, dari tampilan lampu, tampilan grill dan lain sebagainya masih tetap sama. Tetapi perbedaannya itu terletak di engine emblem di sini. Oke ya, dari emblemnya sudah ada tulisan Xpander. Kemudian ada di sini body kit. Nah, body kitnya ini sudah terintegrasi ya, jadi tidak yang eplek-eplek dari abang-abang cetakan itu ya. Nah, jadi ini orisinil dari Mitsubishi. Nah, dihiasi dan juga dengan warna hitam ya. Ini warna hitam. Hitamnya hitam pekat ya. Kita cek dulu hitamnya ya. Ini hitamnya tidak mengandung unsur glitter-glitter ya atau metalik. Jadi hitam biasa. Nah, ini modelnya. Ini ada sirip-sirip itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis ya. Selanjutnya fog lampnya dia masih menyatu di bodi aslinya, ada bumper aslinya. Selanjutnya ada juga untuk list warna hitam juga. Ini ada dua layer ya. 1, ada 2. Oke. Selanjutnya ini ada modelnya seperti ini ya. Lebih keren ya. Jadi ada kayak sirip-sirip dikit ya. Selanjutnya untuk lampunya dia masih sama ya, modelnya dengan yang tanpa body kit, tidak ada yang dirubah. Kita hanya mereview body kitnya saja ya, kenapa bisa tampil beda. Oke, body kit aja ada juga bagian sampingnya. Nah, bagian sampingnya juga sama ya, kombinasinya antara warna putih dengan warna hitam. Sekilas info juga, kalau misalkan kalian membelinya warna hitam, body kit yang didapatkan dia menyesuaikan dengan warna body, tidak warna putih ya langsung ya. Jadi kebetulan ini mobil warna putih, jadinya body kitnya dipasang warna putih perpaduan dengan warna hitam. Kalau misal warna hitam ya hitam semua gitu ya. Oke, selanjutnya untuk pemasangannya dia langsung memakai klip ya. Di sini ya ada klip, tidak pakai baut-bautan. Tidak pakai klip, nanti ada tempelan untuk double tip di dalamnya. Tapi yang solid ya. Oke, ini karena kebetulan unit test drive ya. Test drive, jadi full sampai ke belakang. Nah, sampai ke belakang sini. Oke, ini ala-ala diffuser ya. Nah, sedikit info juga. Ini pemasangannya kita harus memindahkan sensor parkir. Awalnya kan sensor parkirnya terintegrasi di bumper belakang nih. Nah, sekarang dipindah nih. Nah, dipindahnya ke bagian tempat atau tambahan body kit yang di belakang ini. Oke ya, jadinya kalau misalkan tidak dipindah, jadi dia akan menumpuk, sensor parkirnya akan terganggu ya. Nah, jadinya seperti itu sih. Jadi 2 ya, lengkap ya, 1, 2. Jadi dipindah dia sensornya. Oke, ini ada juga list-list ya di sini ya. Ini untuk ada sirip-siripnya 1, 2, 3, 4 model ya. Kalau misal spoilernya seperti ini ya, gede ya. Tapi dia kalau misal pemasangan spoiler ini
kita harus mengebor ya, melakukan pengeboran di bagian ini kalau nggak salah ya, bagian ini. Jadi dibor biar nantinya bisa menempel dengan bagus ya. Oke, ini tampilan dari samping dengan memakai spoiler. Kalau tanpa spoiler bagaimana? Ya, tetap kelihatan juga sih spoilernya ya, cuman spoilernya dia menyatu ya. Oke, selanjutnya untuk tampilan knalpotnya, oh dia tidak muncul ya, tapi bisa ditambahkan untuk opsional muffler cutter, sehingga nantinya kelihatan lebih racing sih ya untuk knalpotnya. Oke, kalau tambahan body kit itu aja sih ya. Sebenarnya sih ada dia set body molding ya di sini ya. Nah, jadi warnanya itu kurang lebih aksen karbon sih, tapi nggak karbon asli sih. Cuman dia ada aksen karbonnya sebelah sini. Tapi ini kebetulan sudah dipasang stiker, jadi body moldingnya tidak bisa dipasang. Oke, selanjutnya ada talang air. Talang air di sini dia orisinil juga ya. Tidak ada tulisan expander-expanderan. Kalau yang orisinil, adanya dia tulisan di sini. Kelihatan ya? Kita lihat ya. Nah, ini ya, ada tulisan timbul dari dalam Mitsubishi Motor. Itu menandakan dia orisinil, sama ada klip-klipnya 1 dan 2. Dan pemasangannya pun juga gampang ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke new expander yang ultimate tanpa body kit. Oke, kentara banget ya. Jadi kalau misalkan dia tanpa body kit, dia masih ada aksen-aksen silver dop ya. Bukan sih, silver keabuan gitu ya. Ini kayaknya warna abu pada silver sih ya. Yang tahu warnanya silahkan komen ya. Tapi menurut saya di sini warnanya silver, tapi agak kegelapan dikit sih ya. Oke, sebelah sini kalau misalkan dipasang body kit, dia tidak akan nampil warna silvernya. Oke, undergarnish depannya sudah diganti dengan warna hitam, lebih sporty kelihatannya. Oke, ini ya tampilannya ya. Tapi kalau misalkan memakai body kit, ground clearance-nya jadi lebih pendek ya. Kurang lebih lagi segini ya. Kita tes pakai jengkal deh. Oke, kalau pakai jengkal segini ya. Kalau pakai jengkal, oke, dengan body kit dia full sejengkal lebih dikit sih. Nah, kurang dikit. Kalau misalkan dengan body kit, kita pakai jengkal aja ya. Nah, segini kurang lebih. Oke ya, ada plus minus sih ya. Tapi kalau misalkan tanpa body kit, dia kurang kelihatan racing ya. Tapi kalau misalkan pakai body kit, dia kelihatan lebih looknya lebih racing, elegan, sporty. Oke, dari segi lampu sama ya, tidak ada yang berubah. Hanya saja wood emblemnya, engine emblemnya dia tidak ada. Kalau di sini ada. Kita bandingkan. Nah, ini dia lengkap dengan logo 3 berlian. Logo 3 berlian juga ada, cuman nggak ada emblemnya saja. Oke. Bagian sampingnya juga sama ya. Kalau misalkan yang sudah dikasih body kit, dia tidak akan kelihatan aksen warna silvernya ini. Oke ya. Kalau misalkan yang sudah tanpa body kit, maksud saya ya, kalau yang tanpa body kit dia kelihatan warna silvernya menyatu dengan body. Kalau itu kan yang dipasang ya di sini ya. Nah, jadi seperti itu deh perbedaannya. Nah, tadi kan dari samping ya, sekarang kita dari belakang. Oke, kalau dari belakang tampilannya seperti ini. Kita bisa bandingkan. Nah, itu. Nah, ini sama juga. Kalau misalnya aksen silvernya di sini masih kelihatan, kalau di sana sudah tertutupi dengan body kitnya warna hitam. Kita cek bagian belakangnya, berapa jengkal sih? Nah, karena kontur jalan di Indonesia ini agak-agak sedikit gini ya, agak semerata di negara luar ya. Nah, kurang lebih 1 jengkal 5 jari, kurang lebih ya. Nah, sekarang kita lihat ground clearance yang tanpa body kit. Lebih jengkal full 5 jari ya. Tadi 1 jengkal plus 4 jari. Kalau ini ya 5 jari. Segitu sih perbedaannya dari segi ketinggiannya. Kalau bisa dilihat lebih jelas seperti ini. Oke ya.
tanpa juga spoiler. Kali ini isi spoiler, kalau ini tanpa spoiler, tapi sudah ada spoiler aslinya ya, dan sudah terintegrasi di bodinya, jadi akan lebih kokoh. Ini sama juga. Nah, kemudian kita akan review interiornya. Nah, jadi ini kunci yang sudah isi body kit. Mobil yang sudah body kit, ini kuncinya maksudnya ya, ini dia. Kemudian ini untuk unit yang baru ya, masih baru. Nah, jadinya tanpa body kit. Cara bukanya juga sama, karena untuk aksesoris body kit ini hanya disediakan di eksterior saja. Interior kita lihat. Nah, ini kita lihat untuk interior dari New Expander yang sudah diberi aksen body kit. Untuk interiornya tidak ada perubahan atau tidak ada ditambah-tambahkan seperti itu. Masih sama ya. Masih sama. Dan ini masih sama juga ya. Head unitnya masih sama juga 8 inci, tidak ada ditambahkan 9 inci ya. Kemudian untuk pengaturan AC-nya, kisi-kisi AC-nya sama, tidak ada yang berubah sih ya. Untuk joknya juga sama. Jadi yang hanya berubah adalah di bagian pemanis ya, atau pencakap gitu ya, biar kelihatan lebih keren dan lebih elegan. Tapi menurut saya keren loh yang ngisi body kit. Cuman ya kita harus mengorbankan ground clearance ya. Ground clearance-nya dia jadi lebih sempit atau lebih pendek jadinya. Tapi sisi tampilan mobil kita jadi lebih cakep ya, cakep banget malah. Ini dia. Ini untuk New Expander yang tanpa body kit. Oke, yang tanpa body kit tampilannya seperti ini, nggak ada beda ya. Hanya saja ini unit yang siap dipesan ya. Jadi kalau misalnya mau memesan unitnya, tinggal hubungi saya aja, Komando D. Nanti saya akan sertakan nomor telepon saya di kolom deskripsi. Nggak ada beda ya. Ini sudah full diplastikin. Oke, ini head unitnya sama 8 inci. Kemudian dari plafonnya juga sama ya, tidak ada yang berubah, hanya saja eksterior yang berubah. Fiturnya juga sama ya, stop sama stability control. Terus kontrol juga sama. Oke. Ya, itu aja sih ya untuk membandingkannya. Nah, kalau misalkan persepiannya nih, nah dia masih sama, masih punya chrome. Nah, tapi untuk talang airnya dia ada di sini ya, karena orisinil dari partnya ini. Kalau ini nggak ada. Oke, untuk lebih jelasnya berapa sih harganya untuk memasang body kit plus ongkos pasangnya, nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi. Ini harga sudah disertakan oleh Mitsubishi, dannya itu sudah termasuk ongkos pasang, pemesanan. Tapi untuk untuk body kitnya kita harus memesan terlebih dahulu ya, karena tidak ready stock. Oke, sekali lagi dah saya bertanya, kalau misalkan teman-teman di sini, bos-bosku, lebih suka yang tanpa body kit atau yang dengan body kit? Secara tampilan masih sama ya, tapi yang berbeda pasti yang ini lebih keren sih, lebih ganteng menurut saya. Menurut kalian ini lebih ganteng atau enggak? Atau yang itu? Velgnya sama ya. Oke, sekian dari video yang saya buat pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan seputar info harga body kitnya, silakan info di bawah nantinya di kolom komentar ya. Dan pastinya saya akan sertakan di kolom deskripsi mengenai harganya. Ini harga untuk wilayah Bali ya, tapi kita harus memesan terlebih dahulu. Ini tidak ready 100% ya stoknya ya untuk body kitnya. Silakan nanti bisa WA atau komen saja. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, jangan ragu-ragu ditanyakan. Saya pamit undur diri. Kalau suka di like, kalau misalnya tidak suka di dislike aja, nggak apa-apa. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.